Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kersaan, Bunda Sofia Astuti SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara paparan pendampingan pengelolaan kepala sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan tentang pendampingan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Tujuan presentasi hari ini yaitu memberikan gambaran menyeluruh mengenai program sekolah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan data rapor pendidikan. Dengan lihat semua, inilah rapor pendidikan SDN Sidomukti 1. Nah, situasi saat ini yang dihadapi oleh sekolah, terutama di SD Negeri Sidomukti 1, yaitu kita lihat rapor pendidikan semua, ya. Di sini kemampuan literasi murid baik, karakter murid baik, kondisi keamanan sekolah baik, kondisi kebinekaan sekolah baik, sedangkan kualitas pembelajaran sedang warna kuning, kemampuan numerasi murid kuning. Di sini yang kuning ada dua, kualitas pembelajaran dengan kemampuan numerasi murid. Tapi yang lebih diprioritaskan yaitu ini, paling perlu ditingkatkan. Nah, jadi kemampuan numerasi murid inilah yang lebih harus ditingkatkan. Selanjutnya, ringkasan kondisi satuan pendidikan tahun 2024. Perlu Bapak Ibu ketahui, rapor pendidikan ini hasil dari Bapak Ibu jenengan yang ngisi Sulingjar. Ya, survei lingkungan belajar. Terus anak-anak mengikuti ANBK. Ya, di sini dibandingkan tahun 2023 kondisi kebinekaan sekolah SD Negeri Sidomukti 1 mengalami peningkatan paling tinggi kebinekaan sekolah. Ini, kan ada tulisannya kecil. Ya, paling tinggi. Di antara indikator lain, dari seluruh capaian tahun ini, kondisi kebinekaan sekolah tahun ini 2024 menjadi indikator dengan pencapaian titik terbaik. Ini ada tulisannya terbaik. Ya. Meski demikian, kemampuan numerasi murid adalah indikator dengan pencapaian terendah. Ini sudah ada tandanya terendah, ya. Yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Bagaimana untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid ini bagaimana? Caranya bisa dengan upaya membenahi hal ini adalah dengan mempelajari tentang metode pembelajaran interaktif untuk mendukung kemampuan numerasi. Selanjutnya, dari kemampuan numerasi murid yang rendah, akhirnya kepala sekolah
RHK, yang pemilik RHK, rencana hasil kerja, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, ini kepala sekolah yang ambil. Saya ulangi, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Bagaimana caranya? Caranya yang harus saya lakukan yaitu nantinya upaya melakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut observasi kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ya. Dari siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran ini, target perilakunya kepala sekolah itu harus apa sih? Yang pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Di sini ada perilaku yang dianjurkan sama perilaku yang dihindari. Ini semua ada di pengelolaan kinerja. Ya. Selanjutnya, nah yang kedua, kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menempatkan ranting berdasarkan bukti perilaku. Yang ketiga, kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Seperti apa itu, Bu? Di sini ada perilaku yang dianjurkan. Mendiskusikan kesepakatan tujuan dan rencana belajar yang relevan dengan kesulitan guru secara realistis dilakukan. Di sini sudah jelas. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan menumbuhkan kesadaran guru belajar meningkatkan kinerjanya. Sudah jelas di pengelolaan kinerja. Selanjutnya, dari rapat pendidikan yang saya jelaskan tadi, di sini ada akar masalah. Apa akar masalahnya? Dari rekomendasi prioritas perencanaan berbasis data PBD itu singkatan dari perencanaan berbasis data yang ada di rapor pendidikan, itu ada akar masalah. Di dalam akar masalah ini terdapat dua bagian. Ada indikator utama, ada subindikator masalah. Tadi masalahnya kemampuan numerasi. Jadi akar masalahnya kemampuan numerasi, indikator utamanya kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini yang nantinya akan melink ke RHK-nya Bapak Ibu Guru. Ya. Sedangkan subindikator akar masalahnya apa? Metode pembelajaran. Kita lihat lagi, metode pembelajaran. Ini berkesinambungan. Di dalam metode pembelajaran itu ada kegiatan benahi. Kegiatan apa kegiatan benahi? Kegiatan yang dapat diterapkan di satuan pendidikan. Jadi kegiatan yang dapat diterapkan di SD Negeri Sidomukti 1. Apa itu? 1. Kepala satuan pendidikan dan pendidik, kepala sekolah dan pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidik. Pendidik itu siapa? Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru dapat mengimplementasikan
mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, kepala satuan pendidikan, kepala sekolah mendorong perbaikan metode pembelajaran melalui program kebijakan dan penganggaran. Jadi nantinya saya ini memotivasi, mendorong perbaikan metode pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, dari metode pembelajaran, ya, Bapak Ibu guru memilih RHK Bapak Ibu guru memilih instruksi pembelajaran. Semua memilih instruksi pembelajaran kan di RHK-nya ya. Nah, kenapa? Karena dimensinya yang saya ambil tadi itu, nah di sini metode pembelajaran. Jadinya ngeling ke Bapak Ibu guru. Ya, Bapak Ibu guru semua memiliki instruksi pembelajaran. Upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi dan contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Di situ kan banyak pilihannya RHK, tapi Bapak Ibu memilih instruksi pembelajaran. Sekarang dilihat di RHK yang Bapak Ibu pilih instruksi pembelajaran, di situ ada pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi nantinya yang diharapkan guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator orientasi berpusat pada peserta didik. Ya, jadi ngeling RHK yang saya ambil nantinya bisa ngeling ke RHK yang Bapak Ibu ambil instruksi pembelajaran, dan nantinya yang diharapkan dapat melakukan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator orientasi yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, nah ini punyanya Bapak Ibu. Kalau tadi punya saya, punya kepala sekolah. Kalau ini punyanya guru. Adakah di pengelolaan kinerja? Ada. Instruksi pembelajaran ini RHK yang Bapak Ibu ambil. Ya, target perilaku ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Maksudnya mungkin perilaku yang dianjurkan sama perilaku yang dihindari. Guru menampilkan visualisasi atau memudahkan pemahaman peserta didik. Jangan yang terlalu sulit. Ya, cari yang ada di lingkungan kita agar anak-anak bisa mudah untuk memahami. Yang kedua, guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya, seperti saya jelaskan barusan, guru menjelaskan konsep disesuaikan hasil asesmen awal. Awal mula murid Bapak Ibu masuk ke kelas kan ada asesmen awal, nah itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu anak itu yang masuk visual, ya, yang masuk kinestetik, yang masuk auditory, ya. Yang kedua, guru memberikan contoh kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ya lanjutannya ya. Guru menyampaikan
penjelasan secara terstruktur dan logis. Maksudnya ini ada guru menjelaskan konsep secara runtut dari tujuan, konsep inti dan kesimpulan. Guru menjelaskan materi baru dihubungkan dengan materi sebelumnya. Ya, nah ini dari lihat dulu. Nah ini dari RHK yang saya ambil, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran yang nantinya bisa ngeling dengan guru instruksi pembelajaran. Nantinya yang saya harapkan, yang saya inginkan, program sekolah dengan judul Sekolah Berkarakter Membangun Generasi Emas. Sekolah berkarakter, sekolah berkarakter sesuai dengan program inovasi saya, yaitu Gema Haji, gerakan pembiasaan sholat duha dan ngaji, yang ini juga membentuk karakter kepada siswa. Ya, ini ngeling juga ke program sekolah berkarakter membangun generasi emas. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, melatih guru untuk memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya katakan tadi di awal masuk kelas. Contohnya seperti kelas 4. Di awal masuk kelas 4, anak-anak sudah diberi asesmen awal. Nantinya tujuannya agar guru kelasnya memahami kondisi anak sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, meningkatnya keaktifan guru dalam komunitas belajar. Di SD Negeri Sidomukti 1 mempunyai komunitas belajar. Ya, jadi guru-gurunya harus aktif juga. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek karakter. Nah, ini juga ngeling sama Gema Haji, ngeling juga sama programnya kepala dinas. Ya, siswa terlibat dalam proyek-proyek pembelajaran yang menumbuhkan nilai-nilai karakter. Contohnya seperti proyek bakti sosial, proyek pelestarian lingkungan, atau proyek seni budaya. Kalau sekarang ada jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di situ yang pertama apa itu? Bangun pagi. Ya, yang kedua beribadah. Yang ketiga olahraga. Yang keempat makan sehat dan bergizi. Yang kelima gemar belajar. Yang keenam bermasyarakat. Nah, ini juga ada pembelajaran berbasis proyek karakter. Yang ketujuh terakhir, tidur cepat. Ya, Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak didik kita selalu mengerjakan, selalu melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan yang terakhir, dari program sekolah yang saya inginkan, sekolah
membangun generasi emas ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Nah, ini kan visi sekolah kita. Visi sekolah SD Negeri Sidomukti 1, yaitu pasti berlian. Bapak Ibu tahu kalau berlian itu nilai jualnya tinggi. Ya, walaupun kecil, tapi kalau dijual mempunyai nilai jual tinggi. Ya, itulah sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak serta terampil, unggul dalam prestasi, berkarakter. Ini tujuan utamanya program sekolah kita tadi. Berbudaya dan berwawasan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kita harus berpusat, ya, mengimplementasikan karakter ke dalam mata pelajaran. Ya, semoga SD Negeri Sidomukti 1 semakin jaya dan bisa melaksanakan program sekolah, yaitu sekolah berkarakter membangun generasi emas. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala musibah. Saya akhiri, terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.